Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Panu. Gak bosan-bosannya, mungkin teman-teman jangan sampai bosan ya ketemu lagi dengan host yang ganteng ini, yang kece ini ya. Hari ini Pak Panu akan memberikan dan membagikan informasi lanjutan ya setelah dua video kemarin sudah banyak sekali yang sudah nonton, yang sudah komen, yang sudah mempraktekkan juga tutorial-tutorial mengenai QB tutorial ya. Jadi ini masih khusus QB Core ya. Jadi QB Core tutorial ini akan kita selesaikan nanti sampai selesai, sampai kita bisa upload ya, sampai bisa dipublik dan kalian bisa main di server ini sebagai tester tentunya. Dan juga semoga tutorial-tutorial ini membantu teman-teman di luar sana yang mungkin sedang belajar pengen bikin server tapi kebingungan mulai dari mana. Kalian bisa subscribe dulu channel ini, kalian bisa nyalakan loncengnya supaya kalian tahu ketika Noobs Project sedang ada update server atau update tutorial-tutorial terbaru mengenai 5M, mengenai website, mengenai vlog, mengenai game apapun itu ya. Dan semoga dengan adanya video-video dari Noobs Project, teman-teman semua bisa belajar dan bisa meningkatkan skillnya dan bisa mendapatkan income tambahan ya, harapannya seperti itu. Buat teman-teman yang sudah stay dari lama support Noobs Project dari 0 subscriber sampai sejauh ini ya, Pak Panu mengucapkan banyak-banyak terima kasih banyak. Oke, jadi video kali ini adalah episode ketiga ya, kita nggak usah panjang lebar karena kemarin aku udah dikritik, Bang pembukaanmu kelamaan. Karena durasi coy, aku mencari durasi coy, supaya kalian kalau yang sukanya skip-skip itu aku masih dapat income ya, masih dapat pemasukan gitu loh. Jadi buat teman-teman jangan di skip-skip videonya, supaya ya kita saling barter lah ya, kalian nontonin dikasih ilmu, kalian barter juga dengan tidak men-skip iklan atau tidak men-skip tutorialnya. Jangan sampai ada teman kita, aku nggak mau spill namanya, sudah dibikin tutorial panjang tapi masih tanya, Bang ini kenapa nggak bisa ya, karena lu nontonnya tidak dari awal sampai akhir. Udah itu aja jawabannya. Ini sedetail mungkin, sejelas mungkin. Kalau kalian ngikutin sesuai runtutannya ya, sesuai alurnya secara jelas, dipastikan servermu pasti bisa jalan, pasti. Karena apa? Karena di sini nggak ada yang tak tutup-tutupin ya, dari 0 sampai akhir. Oke, jadi ikutin aja, stay tune terus sampai akhir, sampai videonya closing, sampai tutup. Bis itu tok. Oke, daripada aku dikomplain panjang lebar lagi, jadi kali ini ya, episode ketiga ini akan membahas bagaimana cara pemasangan inventory ya, tapi kita akan pakai inventory-nya dari OX ya. Jadi kemarin banyak sekali sebelum aku bikin video tutorial, banyak sekali yang tanya di grup, banyak sekali yang tanya di Discord komunitas kita ya, Bang gimana caranya supaya duit di Cubicore itu bisa dalam berbentuk item ya. Bagaimana cara kita merubah uang yang biasanya tampil di pojok kanan layar kalian pada saat main ya, itu bisa muncul di dalam inventory berupa item. Jadi saranku adalah gunakan OX inventory, di mana OX inventory itu sudah support ya money as item. Jadi uangnya sebagai item. Terus mereka tanya lagi gimana cara masangnya? Ya cara masangnya itu dengan membaca namanya dokumentasi ya, dibaca, bukan diliatin doang, bukan asal drag kelar. Tapi karena banyaknya pertanyaan itu sehingga video QB tutorial yang kalian request ini akhirnya bisa berepisode-episode ya, berkat kalian juga, berkat pertanyaan kalian. Jadi di sini aku akan memberikan tutorial, memberikan contoh, menginformasikan bagaimana cara memasang script QB OX inventory pada framework QB Core ya. Karena kalau yang ESX itu sudah enak sekali, gampang sekali, kalian bisa tambahkan videonya, tutorial sudah banyak. Tapi di QB Core aku sempat cari keywordnya OX inventory
di QB-Core itu masih sedikit sekali yang membahas ya. Jadi semoga video ini bisa melengkapi video-video di luar sana sebagai referensi atau tambahan informasi buat teman-teman semua yang sedang mencari atau pengen merubah inventory kalian itu bisa ada opsi untuk uang sebagai item ya. Jadi kalian ikutin tutorialnya sampai selesai. Sekali lagi kita ingatkan sampai selesai, jangan kamu skip-skip. Aku bikin video ini itu juga capek yuk, ngomong panjang lebar, sekalian buat skip-skip, giliran nggak bisa tanya. Coba contoh teman-teman noobs player yang lain itu kan semangat, pinter gitu loh. Jadi mereka setiap chat itu makasih bang sudah berhasil. Nah itu berarti dia nontonnya dari awal sampai akhir, percaya aku. Karena apa? Karena hasil yang kalian dapatkan itu sama persis dengan apa yang saya tutorialkan ya. Kalau kalian nggak bisa, kalian hasilnya berbeda ya pasti kalian nonton tutorialnya, kalian skip-skip ya. Kalian berharap bisa cepet gitu karena ya namanya belajar ya, pelan-pelan aja coy. Yang penting kalian tahu maksudnya, kalian juga tambah ilmunya, aku juga tambah seneng ya kan. Wes langsung saja. Jadi aku sudah bikin tak breakdown langkah-langkahnya. Kalian bisa lihat di sini ya, langkah-langkah install OX Inventory di server QB-Core ya. Perlu digarisbawahi bahwa OX Inventory sendiri itu sebenarnya dikhususkan untuk ESX framework ya. Jadi buat teman-teman kalau pengen pakai OX Inventory secara update ya, secara lancar, itu kalian bisa menggunakan framework ESX. Kalau pakai yang QB, sementara ini OX Inventory itu masih apa ya, setengah-setengah proses pengembangan untuk frameworknya. Tapi bukan berarti tidak bisa digunakan. Ini sudah bisa digunakan buat teman-teman semua yang pengen opsinya menggunakan OX Inventory, yang mungkin merasa belum puas dengan inventory bawaan QB yang kemarin sudah kita install. Ini bisa menjadi opsi kalian untuk menggunakan OX Inventory. Aduh, bro. Jadi begini bro, langsung saja ya. Langkah pertama masuk atau cari OX Inventory Documentation. Jadi kalian buka Google Chrome kalian ya, seperti ini. Kalian ketikkan aja OX Inventory. Nih, aduh. Inventory. Nah, ini. Di sini ada overextended OX Inventory yang di GitHub. Kalian klik kanan dulu, baru kalian buka di open link in new tab ya, supaya dia kebuka di tab baru seperti ini ya. Ini OX Inventory nih seperti ini. Dan juga kalian buka overextended.dev ya, yang documentation overextended. Di sini ada EXE client QB-Core OX Fuel. Ya, kita gunakan ini, kita buka dulu, kalian bisa klik ya. Di sini kita pilih yang OX Inventory ya, karena di layar kalian pasti munculnya seperti ini, Introduction Guide OX MySQL, OX Sleep. Kemarin kita sudah download untuk OX MySQL dan OX Sleep ya. Kemudian tapi kita nggak menggunakan OX Core di sini ya, nggak apa-apa. Santai aja. Terus kemudian ada OX Doorlock, ada juga OX Fuel, OX Inventory, dan OX Target. Kemudian yang akan kita pakai OX Target dan OX Inventory. Tapi di video ini khusus kita membaca OX Inventory, makanya kalian bisa klik di sini ya. Kalian buka di sini ada common issue, ada event, ada framework. Nah, di sini ada ESX dan QB-Core ya. Kita lihat proses instalasinya. Oke, setelah langkah pertama, kita lihat kedua, ikutin langkah-langkah instalasinya atau ikutin seperti video ini tanpa di skip ya. Jadi tak jelaskan, kalian bisa ikutin ya langkah-langkah di sini, atau kalau kalian bosen baca di sini, kalian bisa lihat video ini secara seksama ya. Langkah kedua langsung kita terapkan aja ya. Ikuti langkah-langkah instalasinya, dan juga atau kalian bisa ikutin seperti yang ada di video ini. Syaratnya jangan di skip-skip dulu. Oke, kita langsung beralih ke websitenya si OX Inventory di documentationnya teman-teman. Di sini install all resource dependencies. Jadi OX Inventory ini menggunakan dependencies dari OX MySQL dan juga OX Sleep untuk menjalankan si
script OX inventory-nya ya. Kemarin kita sudah menjalankan kita sudah menggunakan OX Lib sebagai library dari si Illenium Appearance. Jadi sekarang kalau teman-teman yang ngikutin belum mendownload OX MySQL terbaru, silahkan kalian download, atau buat teman-teman yang baru hadir nonton video ini dan pengen ngikutin tutorialnya dari awal, kalian bisa lihat di deskripsi linknya video episode 1 dan video episode 2. Jadi sekarang yang kalian tonton ini adalah video episode 3 ya, supaya kalian nggak confused dengan hasilnya. Kalian bisa tonton dulu video sebelumnya ya, episode 1 dan episode 2, supaya nanti hasilnya bisa sama. Tapi kalau buat teman-teman sudah paham, sudah jelas, kalian pengen lanjut pasang OX inventory-nya dengan server pack yang sudah kalian punya, monggo silahkan, caranya sama aja. Pastikan server kalian sudah punya OX MySQL dan OX Lib ya. Kita buka foldernya dulu konco-konco ya. Ini kita minimize saja. Kemarin kalian punya dua folder ini ya, start 5848 dan juga TX data. Oke, kita buka TX datanya dulu. Ya, di sini ada QB Core Framework, lalu kalian masuk ke resource, kalian cek di core ya. Kemarin di video kedua kita sudah proses instalasi ini ya, Illenium Appearance. Sekarang kita akan pemasangan OX inventory ya. Di sini sudah ada OX Lib dan OX MySQL sebagai requirement, sebagai dependencies yang diperlukan ya. Saya ulangi lagi, resource dependencies ini adalah resource yang diperlukan setiap script. Jadi kalau kalian punya script yang memiliki dependencies dengan script tertentu, itu wajib kalian sertakan resource dependencies-nya. Kalau enggak, nanti scriptnya tidak berjalan dengan benar ya. OX MySQL dan OX Lib kita sudah punya teman-teman ya. Di sini OX MySQL dan OX Lib kita sudah punya ya. Karena apa? Karena kita sudah cek ulang ya. Di sini OX Lib dan OX MySQL. Berarti proses instalasi yang pertama sudah selesai. Kemudian download release or build the source code. Di sini kalian tidak perlu menggunakan yang ini. Kalau kalian pengen pakai cara ini ya, git clone dan sebagainya, mungkin teman-teman yang baru masih belum paham. Jadi kita menggunakan cara yang biasanya kita pakai ya, yaitu kita cari source-nya di GitHub seperti ini. Overextended OX inventory. Kalian bisa lihat di sini ya, ada segala macam instruksinya juga di sini, loading dan sebagainya. Kemudian kita langsung download yang latest ya. Di sini ada latest ya, latest ya. Kalian klik yang latest, versinya sudah di v2.33.2 ya. Kita download yang versi terbaru seperti biasa. Silahkan kalian download filenya ya, start download. Oke. Kita close dulu. Lalu kita baca proses instalasi yang ketiga ya. Ini sudah kita download. Kemudian langkah ketiganya install optional dependencies. Ini kalau kalian pengen menggunakan OX target, nanti silahkan kalian download. Tapi untuk video kali ini kita abaikan dulu proses ketiga karena ini opsional. Artinya kalau opsional itu bisa kalian pakai dan juga tidak bisa kalian pakai ya. Kalian bisa pilih, bisa kalian pakai atau tidak ya, seperti itu. Kemudian resource start order ya, it's important for your resource to start in a logical order to prevent error from missing dependencies. Jadi ini adalah urutan ya. Di sini adalah urutan proses menjalankan scriptnya. Kalau kemarin sudah ada frameworknya QB Core, kemudian OX MySQL, OX Lib, kemudian di bawahnya baru Illenium Appearance ya. Di sini sekarang kita akan menambahkan OX inventory di bawah ketiga ini ya, di bawah ketiga ini teman-teman ya. Kita buka dulu server CFG-nya. Silahkan kalian buka server CFG kalian supaya kalian paham ya. Di sini yang kemarin sudah kita kerjakan ya, di sini ada ensure QB Core, ada ensure OX MySQL dan juga ensure OX Lib ya. Di sini kalian bisa cek dulu QB Core, OX MySQL, OX Lib ini harus secara berurutan seperti ini ya. Tiga ini wajib secara berurutan. Baru nanti di bawahnya sini kita akan tambahkan
ensure OX inventory. Oke. Jadi nanti di situ akan kita tambahkan OX inventory. Sebelumnya kita langsung saja save dulu ya di sini. Kemudian kita kembali lagi ke dalam documentation-nya ya. Kemudian di bawah sini ada yang namanya config. Resource configuration is handle. Kita akan menambahkan konfigurasi ini ke dalam server CFG kita ya. Sampai di sini kalau kalian belum jelas, kalau kalian masih aku jelasinnya terlalu cepat, kalian bisa pause ya, bisa pause videonya atau ulangin dari awal supaya kalian lebih jelas lagi. Oke, setelah sampai di nomor 4 di sini, kita akan pindah ke bagian rilis yang di sini karena kita sudah download ya. Tadi kita kembalikan di halaman utama. Supaya apa? Supaya kita dapat informasi seperti ini. Di sini frameworknya sudah jelaskan kita menggunakan yang QB Core, lalu di documentation kita harus menambahkan ini teman-teman ya, exec OX inventory garis miring atau slash config.cfg dan juga ensure OX inventory. Sekarang kita tambahkan dulu yang ini ya. Kita tambahkan dulu yang ini. Copy. Kemudian kita masuk ke server CFG-nya, di sini. Kemudian kalian bisa enter. Di sini ya, kalian bisa enter, kalian masukkan seperti ini ya. Exact atau execute, eksekusi ya. Add OX inventory, berarti ini direktorinya diarahkan ke inventory, lalu jalankan config.cfg-nya. Ya, sekarang kita akan masuk ke dalam folder download-nya ya. Kita buka new window. Oke. Di sini seperti biasa kita taruh bersebelahan supaya kalian nggak bingung. Ya, kemudian kita cari yang download, teman-teman. Di sini ada downloadnya ya, OX inventory zip. Oke. Kalian buka, silahkan masukkan ya OX inventory ini ke dalam core ya, seperti yang saya jelaskan kemarin. Semua folder yang ada di core itu akan kita panggil secara independen ya, tidak dipanggil secara grup, karena setiap yang kita taruh di core, script yang ada di core itu memerlukan urutan pemasangan yang sesuai request yang sudah diminta oleh si developernya supaya scriptnya berjalan dengan baik ya. Sekarang kita buka dulu di sini. Kita buka foldernya dulu ya, kita pindahkan foldernya dulu ke dalam sini ya. Setelah ada folder OX inventory, silahkan kalian buka dulu di sini ya. Kalian lihat server CFG kalian tadi yang sudah kalian tambahkan. Oke, di sini ada execute ya, folder OX inventory, berarti execute folder inventory ini ya, folder inventory, lalu perintahnya jalankan script config.cfg ya. Di sini aduh salah, bentar. Nah, di sini server.cfg-nya belum ada, berarti kita harus buat dulu server.cfg-nya ya. Kalian new, kemudian kalian text dokumen. Oke. Kemudian kalian ketikkan config, huruf kecil semua ya, sesuai yang ada di server CFG tadi. Config.cfg. Oke, kalian enter. If you change file name extension, file may become unusable. Yes, kalian tinggal yes saja, sehingga nanti foldernya atau teks dokumennya berubah jadi config.cfg ya. Berarti sekarang instruksinya sudah jelas ya. Execute folder OX inventory, kemudian cari config.cfg-nya. Config.cfg-nya sekarang kita buka. Klik 2 kali. Nah, di sini tapi masih kosong. Kita harus memasukkan instruksi yang ada di dalam documentation ya. Kita masuk dokumentasi, di sini ada nomor 5 yaitu mengenai config. Kalian copy ya, kalian bisa copy ini tuh, kalian copy dari atas ini ya sampai ke bawah. Oke, kalian copy seperti ini.
copy. Kemudian kalian masuk ke config.cfg-nya, kalian paste di sini ya. Kontrol paste, kemudian ctrls untuk save ya, kontrol save. Oke. Kontrol paste tadi kalian masuk di sini ya, nomor 5 ya. Instruksi nomor 5 adalah buat folder config-nya ya. Di sini kalian copy ctrl-c ya. Yang pertama kalian ctrl-a dulu boleh, atau kalian scroll begini ya, kalian blok, kemudian kalian ctrl-c, lalu kalian masuk ke config cfg-nya. Oke. Sekarang kita cek lagi di bagian instruksi dari si nih. Setiap folder atau setiap script pasti dibawain yang namanya readme ya, sama developernya. Ini juga termasuk instruksi ya untuk menginstal daripada script itu sendiri. Di sini ada framework ya. Kalau QB-Core statusnya masih experimental support ya, jadi belum yang inventory dikhususkan untuk legacy seperti ini. Jadi kalau kalian pengen gunakan ini secara aman, tidak ada problem, jadi kalian gunakan yang ESX aja. Kalau QB-Core ini eksperimental tapi sudah bisa digunakan ya. Do not expect 100% compatibility or support. Jangan berharap bahwa OX inventory ini berjalan dengan 100% aman di QB-Core kalian. Mungkin ada beberapa bug yang kalian temukan, yaitu adalah salah satu kekurangan dari OX inventory di dalam framework QB-Core. Kalian bisa report aja nanti ya. Di sini config-nya ya, kalian sudah ada config-nya di sini. When set you can add the following your server CFG ya. Kalau kalian sudah membuat tadi, kita sudah buat config.cfg-nya. Lalu kita sudah menambahkan exact ini ya, sesuai informasinya. Oke. Kemudian jangan lupa ya, karena ini sudah dibuat, di sini ada SETR inventory framework ya. Kalian harus rubah dari ESX menjadi QB-Core ya. Jangan kalian lewat-lewatin aja, karena di atas ini sudah dijelaskan nih QB-Core ya. Nih. Ya, sekarang kita sudah proses instalasinya ya, QB-Core. Tuh. Nah, ada nih di sini teman-teman ya, proses instalasinya nih. Jadi kalian jangan asal aja, asal-asal dipasang, asal ditinggal, di skip aja. Sekarang ESX-nya kita rubah menjadi QB. Oke. Jadi kalian rubah dulu SETR inventory framework-nya. Oke, setelah kalian rubah, sekarang kalian bisa ctrl-f untuk di save teman-teman. Ya, sekarang kita buka lagi ke documentation-nya. Oke, setelah kalian buat CFG, config CFG seperti ini ya, kemudian OX inventory filenya sudah masuk ya, kemudian di sini juga sudah ada config.cfg. Lalu di bagian server.cfg kalian juga sudah tambahkan ya exact inventory dan ensure OX inventory-nya di bawah dari si OX lib. Kalian ikutin aja ya langkah-langkahnya seperti ini. Lalu kemudian kalian bisa cek lagi di bagian documentation ya. Di sini langkah selanjutnya adalah remove QB inventory, QB shop dan QB weapons ya. Remove itu artinya hapus ya, karena sekarang kita menggunakan QB inventory, QB shop dan QB weapons. Dan instruksinya, karena kita akan menggunakan OX inventory yang sudah mencakup 3 ini, di dalam OX inventory ada settingan untuk men-setting shop dan juga weapon. Jadi kalian silahkan hapus sesuai instruksinya. QB inventory, QB shop, dan QB weapon. Kita masuk ke dalam folder ya. Kemudian kita cari di bagian QB. Oke, di sini ada QB inventory ya. Di sini ada QB inventory. Kemudian kalian bisa delete ya. Lalu cari QB shop. Di sini ada QB shop, oke, kalian delete ya.
dan juga kalian bisa delete untuk QB weapons. Oke, jadi di sini ada QB weapons, kalian juga delete ya. Berarti kita sudah menghapus 3 folder ya sesuai instruksi QB inventory, QB shop dan QB weapons. Oke, selanjutnya edit your server CFG kita sudah menambahkan tadi, dan juga SETR inventory frameworknya sudah kita rubah menjadi QB ya, yang artinya semua instruksi proses instalasinya sudah kita jalankan ya sesuai dengan instruksi awal. Install OX MySQL, OX Lib sudah, kemudian pasang folder source-nya ya, OX inventory-nya sudah, install dependensinya untuk opsional ini kita lewati. Kemudian resource start order, susunan pemasangan resource startnya itu sudah kita sesuaikan ya, sesuai dengan urutannya. Lalu sudah kita tambahkan juga config.cfg-nya sesuai dari instruksi proses pemasangannya. Di sini ada ox_inventory config.cfg. Oke, semua instruksi instalasi sudah kita kerjakan, kita sudah menggunakan dan sudah mendownload folder yang paling baru v2.33.3 ya, version terbaru sudah kita gunakan. Sekarang tinggal kita jalankan saja untuk servernya ya. Jangan lupa di sini ada cache atau cache dari running server kemarin. Kalian silahkan hapus cache-nya supaya tidak bertumpuk atau data-data yang kemarin tidak terreload ulang ya, supaya data yang hari ini kita masukkan itu benar-benar bisa terbaca tanpa ada gangguan dari resource yang kemarin sudah kita jalankan. Server CFG ini sudah berjalan dengan benar ya, dan juga config-nya, config CFG-nya sudah kita tambahkan ya sesuai dengan instruksi readme dan sebagainya, dan juga yang ada di documentation. Sekarang kita akan running servernya dan kita akan memperbaiki beberapa error yang muncul akibat pemasangan Illenium yang kemarin juga ya. Jadi di video ini itu kita memberikan informasi baru proses instalasi, tapi di akhir video juga saya jelaskan untuk menghadapi atau mengatasi masalah error yang muncul dari pemasangan script-script yang kita pasang. Oke, langsung saja kita running ya, langsung saja kita running. Kita start bat ya, seperti biasa kita start jalankan servernya. Kemudian di sini migrate your player database from V2 to V3 ya, atau V3 apaan V3? Kita tunggu dulu apakah sudah jalan ya. Jangan lupa XAMPP-nya dipastikan sudah, Apache dan MySQL-nya sudah jalan ya teman-teman ya. Pastikan Apache dan MySQL-nya sudah berjalan dengan benar ya. XAMPP-nya pastikan nyala ya. Di sini kita lihat ada error ya, couldn't start resource chat ya. Kemudian ada error QB admin menu ya, errornya no such export. Kemudian di bawah juga tuh ya, changing whitelist handling, DB migrasi your player database from V3 to V4. Kalian bisa lihat seperti ini ya. Di sini ada banyak sekali jewelry, kemudian database optimize, MySQL framework ya, database. Kemudian di bawah kita cek lagi ya, kemudian masih ada yang lain-lain, tidak ada error. Oke, di sini kalian bisa lihat ya, tidak ada error. Kita cari dulu QB inventory-nya ya, di sini bisa running teman-teman, kalian bisa cek nih ya, QB inventory-nya bisa running. Tapi di sini kita ada error QB admin ya. Jadi kita cek dulu, sekarang server sudah jalan.
kita buka dulu latihan Cubicore-nya. Oke. Namanya ngikutin nama server kalian ya, yang kalian buat kemarin. Kalau di sini aku ngasih nama latihan Cubicore di server CFG-nya, jadi yang muncul yaitu kalian ikutin sesuai nih latihan Cubicore ya. Sesuai nama server yang kalian buat, teman-teman. Oke, langsung sampai ketemu di dalam gamenya. Oke, jadi di sini kalian bisa buka F2 dan inventory-nya sudah otomatis kelar ya. Ini adalah OX inventory-nya yang menggunakan yang tadi sudah kita pasang ya. Uangnya sekarang sudah ada di dalam mana ini? Di dalam inventory, teman-teman ya. Ada uang seperti ini. Ya, kalian coba bisa masuk ke dalam ATM ya. Kita cek dulu. Sekarang uangnya ada 1.250. Ya, kemudian kita buka akses ke bank dulu. Kita akan withdraw 1.000. Ya, kita sudah berhasil withdraw, uangnya sudah berkurang. Sekarang kita cek di nih ya, otomatis uangnya akan bertambah menjadi 2.250 yang awalnya ada 1.250. Oke, kita coba akses, kita deposit dulu 1.000 ya. Dan juga kita ada di sini jadi 1.250. Oke, ya. Bagaimana kalau kita gunakan di pembelanjaan ya, di toko belanja? Di sini kalau kalian lihat F8 itu masih banyak sekali error ya. Admin menu di sini juga dijelaskan errornya apa. Nanti setelah kita cek OX inventory-nya berjalan lancar, itu langsung saya kasih tutorial bagaimana cara memperbaikinya ya. Jadi langsung di video ini kita kasih cara bagaimana memperbaiki errornya. Oke, sekarang kita sudah di toko ya, di toko apa ini, di warung ya. Kalian bisa akses dengan otot I karena kita belum pasang target ya. Nih, ini nggak bakal ada ya. Ini nggak bakal ada di sini. Kita pakai otot I dulu dan ini adalah tampilan OX inventory yang berhasil kita pasang ya. Kalian bisa beli langsung di sini ya. 3 pakai contoh aja karena kita sudah beli ya. 3 langsung otomatis nambah. Kalian lihat uangnya juga ikut berkurang ya. Tuh, otomatis uangnya kurang. Di sini juga ada add dan remove ya. Ini juga kita beli Coca-Cola juga ya. Di sini ada add remove. Di sini beratnya ya dari 30 kilo juga sudah nambah. Oke, silahkan kalian otak-atik lagi. Kalau pengen otak-atik ya tadi di skripnya ya. Kalau pengen di otak-atik. Oke, jadi untuk pemasangan OX inventory kita sudah berhasil ya. Si Mas Babang tampan ini ya, yang rambutnya berkilau ini sudah berhasil memasang OX inventory sesuai permintaan kalian. Di sini kalian bisa cek ya. Ini adalah untuk 1 2 3 4 5-nya fast. Ini jari-jarinya ya. Kalau dibilang kita main ini jari-jarinya ya. Kemudian bisa kalian tab-nya tuh ya, tab juga terlihat di situ posisinya, isinya apa aja di 1 2 3 4 5 di posisi jari-jarinya. Fast slot namanya, fast slot, tapi kalau di 5M teman-teman biasanya familiar dengan nama jari-jari ya. 1 2 3 4 5 ini sudah berhasil yang artinya kita juga coba, kita akan makan ya seperti ini. 1 oke, using water ya, ini sudah connect juga ke di bagian haus ya, hausnya juga sudah bertambah. Kemudian 2 using E. coli ini juga bertambah. Kemudian burgernya di nomor 5. Oke, eating burger ya, jadi laparnya juga hilang, ini sudah bertambah. Dan dengan berhasilnya pemasangan ini berarti OX inventory telah berhasil diinstal ya, sesuai request kalian. Uang di sini menjadi item ya. Uang yang ada di inventory kali ini sudah berbentuk item ya. Kalian bisa kurangin 500 misal. 500 kalian bisa give ya, mungkin ke orang atau kalian bisa drop aja ke bawah tuh ya.
Bentuknya ada tas seperti ini. Kalau kalian ambil, ya nanti ada uangnya seperti ini. Kalian bisa ambil, ya. Jadi bisa di drop, bisa diambil. Mantap kan? Aman kan? Segampang itu. Sekarang kita perbaikan nih script QB admin menu dan juga ambulansnya. Kenapa bisa muncul error seperti ini ya? Blip names menu no such export get core object in resource QB ya. Kita cek dulu nih errornya di admin menu di bagian klien Lua 427. Kita buka foldernya dulu ya. Jadi ini sekalian saya ngajarin bagaimana kalian menghandle sebuah error karena di sini disebutkan errornya apa, di folder apa, di baris nomor berapa. Kalau masuk resource, kalian masuk QB, kemudian QB admin menu ya, kita cari folder klien. Kemudian di sini ada klien Lua baris 400 berapa tadi? Baris 427 ya. 427 kita cari folder di sini 427. Kita scroll ke bawah sampai ketemu baris 427 nih. Di sini ya ini ya. QB core shared weapon ya, kita cek lagi errornya dipastikan ya. Nih, attempt to index nil value global QB core. Padahal QB core kita sudah kita start ya. Kemudian no such export get QB core object in resource QB core. Ini blip names nomor 1. Oke, kita cek dulu ya, ada blip names. Di sini nomor 1 ini ya, export QB core get core object. Di sini errornya dikatakan bahwa nih no such export ya, tidak ada satupun yang berhubungan dengan export get core object pada resource QB core. Sekarang kita buka nih resource QB core-nya ya. Jadi kalian kalau baca error seperti itu teman-teman ya, jangan ini errornya kenapa terus kalian tidak tahu, aneh aja. Nah, sini kita cari apa tadi core ya, core-nya, kemudian di QB core no such export ya, kita cari server, biasanya di server ya, di sini di bagian main. Sedangkan di sini sudah ada ekspornya teman-teman ya, export get core object ya di bagian server, kemudian kita cek di bagian klien ya, kita cek di bagian klien QB core ya, nih. Di klien pun juga sudah ada ekspornya, tapi kenapa di dalam game bisa disebutkan kok tidak ada ekspor ya, get core object pada resource QB core ya. Kalian bisa masuk ke server CFG, problemnya adalah kalian lihat di sini ya. Nih, exec script.cfg ya. Script CFG ini itu menjalankan script apa aja sih ya, kita lihat di bagian server.cfg-nya dulu supaya teman-teman paham nih ya. Script CFG itu menjalankan script ensure QB standalone voice default map ya. Kalau kalian lihat ya, di dalam QB itu terletak QB admin menu ya. QB admin menu itu dipanggil sebelum si QB core di loading oleh sistem ya. Jadi script-script yang ada di script.cfg ini dijalankan sebelum si QB core script itu dijalankan terlebih dahulu. Makanya dia muncul error QB adminnya itu tidak bisa memanggil si get no such export ya pada resource QB core ya. Caranya gimana? Tinggal kita pindahkan aja ini teman-teman. Ini kalian X ya. Nah, kalian arahkan ke atas seperti ini, baru kalian letakkan di paling bawah. Ya, kalian taruh di paling bawah seperti ini nggak apa-apa. Kalian taruh di bawahnya sini juga nggak apa-apa ya, copy paste seperti ini ya, atau kalian taruh ya biar jaraknya enak, kalian paste di sini. Exact script.cfg ya, berarti ini di loading dulu oleh sistem ya, urutan ini sesuai urutannya, baru si script
nih ya, baru script campuran tadi nih yang ada di sini. QB standalone ini tidak memerlukan request pemasangan sesuai urutan seperti ini ya. Kenapa developer tadi mencantumkan urutan seperti ini? Supaya proses loading scriptnya itu sesuai yang diharapkan dan tidak ada error ya, sehingga kita rubah seperti ini, lalu kita cek lagi ya, kita jalankan lagi nih ya. Di sini kan error semua nih teman-teman, kita tinggal quit dulu ya, quit. Kemudian kalian matikan ini, kalian bisa tombol X ya. Lalu kalian jalankan lagi si start butnya. Tapi sebelum dijalankan jangan lupa kalian hapus change-nya dulu. Nah ini ya, data yang tadi sudah kita rubah supaya tidak terganggu oleh data yang sudah kita loading ya. Pokoknya hapus change-nya. Setiap ada perbaikan silahkan dihapus change-nya. Oke, supaya runningnya tidak terkontaminasi atau tidak terganggu dengan data yang sudah loading sebelumnya. Kita jalankan lagi start butnya di sini dan bisa kalian cek. Sekarang sudah tidak ada error seperti yang sebelumnya ya. Kalau kalian lihat di sini yang tadinya ada error QB admin ya. Di sini QB admin sudah berjalan sesuai dengan semestinya nih. QB creating script environment for QB admin menu started resource, berarti resource-nya berhasil di start, tidak ada problem termasuk QB ambulance ya. Sekarang kita bisa masuk lagi latihan QB core dan kita cek apakah masih ada error ya. Kita cek dulu nih teman-teman. Oke, langsung seperti biasa kita lanjut ke dalam in game-nya ya. Oke, kita sudah di dalam game, kita pilih karakternya ya. Dan juga kita pilih last location aja. Kemarin kita sudah berada di last location ya. Terakhir kita berada di sini. Sekarang kalian lihat di F8. Error segala macam jenis error sudah selesai, hanya segampang itu buat kalian memahami error ya. Kenapa kalian harus terbiasa membaca. Kalau pengen belajar menjadi developer 5M, kalian biasakan untuk membaca. Kalian pahami dulu errornya apa, kenapa bisa error, runtutannya dari mana. Di sini tadi sudah ada ekspornya, kenapa kok nggak kebaca ya? Karena urutan running scriptnya itu juga berpengaruh teman-teman. Nah, padahal kalian hanya mindah ini aja, segampang itu, seeasy itu. Jadi kalau ada error, pastikan kalian baca dulu errornya apa, kalian pahami, kalian cerna di dalam otak kalian, baru nanti kalian tentukan mau eksekusi dari mana dulu sesuai dengan instruksi errornya ya. Kalian cek errornya, halaman berapa, di folder mana, urutan nomor berapa, apa yang tertera di urutan itu. Oh, berarti ini begini ya. Segampang itu. Dengan berhasilnya kita memperbaiki error. Sebenarnya error ini muncul pada saat setelah kita proses instalasi Illenium Appearance. Tapi aku lupa buat nyampein problem solve-nya ya. Tak bilang nanti errornya di belakang. Ternyata sekalian aja teman-teman ada yang ngikutin tutorialnya dan notice itu dan sempat nanya di komentar, langsung tak jawab nanti di video episode ketiga. Di episode kali ini itu saya berikan proses fix errornya sekalian. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat, semoga video ini kalian bisa paham dengan jelas ya. Kita masuk lagi ke dalam gamenya. Seperti yang kalian lihat ya, OX Inventory sudah berjalan di dalam game kita dan sudah terintegrasi juga dengan toko dan juga weapon ya. Ini toko umum dan juga di weapon shop, karena tadi kita ada merubah menghapus weapon shop dan inventory juga ya. Kemudian TPM. Nah, sekarang instruksi adminnya sudah bisa berjalan teman-teman ya. Waduh, matang, mampus ya. Revive 1. Oke, kita sudah revive ya. Sekarang kita masuk ke sini, kemudian di sini kita bisa beli senjata ya. Ini senjatanya ada sini. Jadi semua sudah komplit, sudah berjalan dengan baik ya. Di sini aku juga sudah punya senjata. Ini juga bisa dipakai teman-teman nih ya, senjatanya equip. Kemudian kalau kita masukkan lagi dia holster. Nah, jadi seperti itu. OX Inventory berhasil kita install.
Berarti tugas Papa Noob sebagai mentor kalian hari ini sudah berakhir ya. Saatnya kita bilang mantap Papa Noob. Ya, terima kasih banyak buat teman-teman yang nggak skip videonya, buat teman-teman yang juga tertarik belajar bagaimana menjadi seorang developer 5M. Ini adalah salah satu video yang mungkin ditunggu oleh khalayak rame ya, khalayak teman-teman para noobs player dimanapun kalian berada ya. Kalau teman-teman semoga juga terus bisa mensupport channel ini, semoga bisa menjadi tambah gede. Ya, jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, yang belum nyalakan loncengnya silahkan nyalakan loncengnya supaya kalian dapat update ketika Noobs Project update video terbaru. Terima kasih banyak. Saatnya Papa Noob pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye. Thank you.